Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita dari Filipi 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa ia punya masa lalu. Namun masa lalu itu bukanlah sesuatu yang perlu diingat secara terus-menerus. Justru dalam hal ini, Paulus melupakan masa lalunya. Mengapa? Karena masing-masing kita mengetahui seperti apa masa lalu Paulus sebelum mengenal dan menerima Yesus Kristus. Baginya masa depanlah yang sangat diperlukannya dan menjadikan pemicu dirinya untuk mencapai apa yang diinginkannya pada masa depannya. Dan yang diinginkan oleh Paulus sangatlah jelas. Pada lukisan An Allegory of Prudence, seniman Venesia pada abad ke-16 yang bernama Titan memotret kebijaksanaan sebagai seorang lelaki berkepala tiga. Kepala pertama adalah kepala orang muda yang menghadap masa depan. Yang kedua, kepala orang dewasa yang menatap masa kini. Dan kepala yang ketiga adalah orang tua bijaksana yang menatap masa lampau. Di atas kepala mereka, Titan menulis ungkapan Latin yang artinya, dari contoh masa lalu, manusia masa kini bertindak bijaksana, supaya tidak menghancurkan masa depan. Kita butuh hikmat seperti itu untuk mengatasi kecemasan akibat kegagalan masa lampau, dan ketakutan akan terulangnya kegagalan yang sama di masa yang akan datang, yaitu kecemasan yang terus menghalangi kita hidup sepenuhnya di masa kini. Paulus bisa melupakan masa lalunya dan menantikan masa depannya. Itu tidak berarti bahwa ingatannya dihapus. Ini berarti Paulus bebas dari rasa bersalah dan kesombongan yang ia rasakan akibat perbuatannya di masa lampau, karena Allah telah mengampuninya. Sikap ini memungkinkan hidup di masa kini dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Ia punya hasrat yang mendorongnya, yaitu mengenal Kristus lebih baik lalu. Lalu bagaimana dengan kita, Sobat Kairos? Setiap orang pasti punya masa lalu dalam kehidupannya sebelum ia mengenal dan menerima Yesus Kristus. Namun setelah mengenal dan menerima Yesus Kristus, apakah sikap hidup kita masih sama seperti sebelum kita mengenal dan menerima Yesus Kristus? Artinya, bila sebelumnya juga kita masih suka berbuat dosa dengan mendukakan hati Tuhan, dengan melakukan yang tidak Ia kehendaki, dengan menyatakan diri sudah mengenal dan menerima Kristus, namun belum mampu keluar dari kehidupan masa lampau, jelas ini sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mengingatkan akan sebuah kata, yaitu komitmen. Tanpa adanya komitmen, maka apa yang hendak dituju pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Hendaknya kita juga tidak menoleh ke belakang dan membiarkan kegagalan-kegagalan di masa lalu terus membebani dengan rasa bersalah. Kita juga tidak membiarkan keberhasilan di masa kini membuat berpuas diri. Kiranya kita terus berlari pada tujuan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita pun sedang berlari dalam perlombaan yang sama. Entah kita pernah gagal atau berhasil di masa lalu, marilah terus berlari menuju tujuan tertinggi untuk menjadi serupa dengan Yesus.
Kita tidak berlomba untuk meraih hadiah duniawi, melainkan demi panggilan sorgawi bagi kita semua yang berhasil sampai pada garis finish. Sobat Kairos, mari kita arahkan kembali diri kita kepada Kristus. Dia akan memampukan kita untuk hidup sepenuhnya di masa kini, karena kita melupakan semua yang membebani dari masa lalu dan menantikan masa depan dengan penuh keyakinan bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.